Shalom, salam sejahtera, selamat berjumpa untuk Ibu Bapak Jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga kita saat ini secara virtual. Dalam sebuah keyakinan bahwa penyertaan Tuhan akan terus berlangsung bagi kita dalam seluruh kehidupan kita. Walaupun masa-masa pandemi kita belum tahu kapan akan berakhir. Tapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Hari ini kita akan berjumpa dengan firman Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-25. Dan karena itu mari kita mempersiapkan diri agar kita boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan sehingga kita melewati dan menjalani hari-hari kehidupan kita berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau boleh menyertai kami menjalani hari-hari hidup kami hingga tiba pada kesempatan saat ini. Kami percaya penyertaan ini akan berlangsung dalam kelanjutan hidup kami ke depan. Dalam suasana keyakinan akan penyertaan itu, kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang akan kami baca dari Alkitab berkenan menginspirasi kami dalam membaharui hidup kami ke depan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel. Lalu berkata, bangunlah. Sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu. Dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asyer dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yakni Oreb dan Seeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari.
Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, pada kesempatan ini kita berbahagia oleh karena kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab dalam Hakim-Hakim, yaitu Gideon. Menarik bahwa bacaan ini sangat relevan dengan situasi kita akhir-akhir ini. Sebab dalam pasal 6, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13, satu pertanyaan penting dari Gideon adalah, "Ya Tuhan, jikalau engkau mengasihi Israel, jikalau engkau telah membawa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, mengapa seringkali engkau menghadirkan persoalan? Mengapa seringkali engkau menghadirkan malapetaka? Mengapa seringkali engkau menghadirkan berbagai pergumulan yang sangat sulit untuk kami hadapi?" Itu pernyataan Gideon di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 13. Dari sini kemudian kita dibawa untuk memahami bahwa ayat 15 sampai ayat 25 itu berbicara khusus tentang bagaimana Gideon kemudian dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia dengan penekanan kepada penyerahan diri kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menyertai Gideon dalam perjalanan untuk menguasai bangsa Midian atau mengalahkan bangsa Midian. Nah, saudara-saudara sekalian, ada 3 catatan menarik di sini yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, ayat 15 dan juga ayat yang ke-16, kita melihat bahwa ketika Gideon mendengarkan cerita tentang mimpi dan maknanya, dia kemudian menyadari bahwa cerita itu bukanlah cerita omong kosong atau sebuah cerita fiktif, tapi sebuah kebenaran. Dan karena itu dia meyakini kebenaran itu, sehingga yang pertama dilakukan oleh Gideon adalah dia menyembah Tuhan. Setelah menyembah Tuhan, dia lalu meminta kepada pasukan-pasukannya, semua yang akan ikut ambil bagian dalam peperangan itu, untuk melakukan apa yang akan dia contohkan. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Gideon dan kepada umat Israel, catatan menarik bagi kita adalah Gideon berbicara tentang integritas. Bicara soal keteladanan, bicara soal apa yang diucapkan dan apa yang harus dilakukan. Gideon dengan tegas menyampaikan bahwa ketika kalian melihat apa yang saya lakukan, maka yang harus kalian lakukan adalah mengikuti apa yang saya lakukan. Ini berbicara tentang integritas, berbicara tentang teladan, berbicara tentang apa seorang pemimpin lakukan, itu mesti menjadi inspirasi bagi orang-orang yang dipimpinnya. Catatan ketiga adalah, setelah semua itu dilakukan dengan baik, ada kesadaran yang menarik dan luar biasa dalam bacaan ini, bahwa Gideon menyadari bahwa dia bukanlah seorang yang hebat di luar kendali Tuhan. Karena itu, kalau kita membaca secara baik bacaan ini, kita berjumpa bahwa kemenangan yang diraih oleh Gideon dan pasukannya adalah kemenangan di dalam rancangan Tuhan. Atau Gideon hanya dipakai sebagai alat untuk menaklukkan Midian. Ini 3 catatan penting bagi kita untuk kita renungkan dalam masa-masa pandemi COVID-19. Kita memasuki masa new normal, kita memasuki masa-masa yang tidak mudah. Dalam memasuki masa-masa ini, pertanyaan yang sama adalah, Tuhan, jikalau Engkau mengasihi kami, kenapa pergumulan itu begitu luar biasa? Dan dalam pergumulan ini, kita kemudian bawa pergumulan ini kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan dalam keyakinan Tuhan akan menyertai, menopang, dan memampukan kita. Dan ketika kita diperkenankan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sulit ini, yang pertama-tama perlu kita lakukan adalah meyakini bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Ketika kita mampu meyakini itu, maka Tuhan yang akan turun tangan, campur tangan, bergumul bersama dengan kita, sehingga kita mampu melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Mari dalam keyakinan penyertaan Tuhan, kita mau belajar dari tokoh Gideon yang gelisah dengan situasi bangsa Israel, tetapi tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dia sungguh-sungguh percaya dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Dengan meyakini bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan, maka kita akan mampu melakukan berbagai perkara yang Tuhan izinkan kepada kita. Dan ketika kita mampu melakukan semuanya itu, Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Hari ini kami boleh belajar dari kebenaran-Mu, dari seorang tokoh Alkitab yang begitu menginspirasi kami. Gideon adalah seorang yang telah Tuhan tetapkan sebagai alat untuk melakukan berbagai perkara Tuhan
di dalam pergumulan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menghadapi berbagai pergumulan terkait dengan realitas sosial, realitas politik, dan realitas lainnya, Tuhan menghadirkan tokoh Gideon. Dan ketika Tuhan menghadirkan tokoh Gideon, ada satu pertanyaan penting dari Gideon yang menginspirasi kami adalah, kalau Tuhan mengasihi umat Israel, mengapa pergumulan, mengapa persoalan, mengapa kemiskinan, mengapa pertikaian terus terjadi? Pertanyaan yang sama juga kami tanyakan hari ini. Jikalau Tuhan mengasihi kami, kenapa kami terus diperhadapkan pada berbagai pergumulan yang tidak mudah? Ketika mengajukan pertanyaan ini, kami juga mau belajar dari Gideon. Bahwa yang pertama-tama dilakukan adalah mendengarkan suara Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam kesaksian orang-orang yang telah mengikut jalan Tuhan. Di dalam berbagai situasi kehidupan ini. Dalam keyakinan itu kami percaya ya Tuhan, bahwa segala peristiwa yang dihadapi oleh seluruh kehidupan manusia ini, sesungguhnya berada dalam kendali dan rancangan Tuhan. Dan ketika semua itu terjadi, maka Tuhan selalu menghadirkan orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga orang-orang itu kemudian bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun kemanusiaan, saling mendukung satu terhadap yang lain, saling melayani, saling menguatkan untuk terus bertahan dan melewati hari-hari pergumulan yang tidak mudah ini. Kami senang kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa buat pergumulan bangsa dan dunia, pergumulan gereja, pergumulan pemerintah, oleh karena COVID-19 yang begitu luar biasa. Ada berbagai kehidupan-kehidupan yang begitu luar biasa mengalami berbagai perubahan. Tetapi dalam kasih dan kesetiaan Tuhan, kami meyakini perubahan-perubahan itu tidak akan membawa perubahan beriman kami kepada Yesus, kepada Allah Tritunggal. Tetapi justru perubahan-perubahan itu akan memampukan kami untuk meyakini bahwa Tuhan berkarya melalui perubahan-perubahan itu. Terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih buat kesempatan beribadah bersama. Kami berdoa buat seluruh keluarga-keluarga yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah secara virtual saat ini. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka lakukan, Allah berkenan memberkati mereka. Tuhan menopang mereka, Tuhan mampukan mereka agar mereka boleh keluar dari setiap pergumulan yang tidak mudah yang mereka hadapi. Kami berdoa buat upaya-upaya pemerintah dan gereja dalam rangka menghadapi masa new normal. Berkati para pemimpin kami agar mereka boleh berhikmat dan arif dalam menentukan pilihan yang terbaik bagi perjalanan pelayanan kami ke depan. Kami berdoa buat GPIB Jemaat Bukit Caitun, para pendeta, para presbiter, para teman-teman unit-unit misioner, anak-anak muda yang memberi diri sungguh-sungguh untuk berkontribusi melalui pelayanan mereka selama masa pandemik maupun sebelum dan sesudah ini. Engkau menyertai dan memberkati masa muda mereka agar mereka terus menginspirasi banyak orang dan mereka sama-sama mengerjakan pelayanan-pelayanan mereka ke depan. Kami percaya Tuhan akan menyertai dan menuntun anak-anak muda jemaat-Mu dimanapun mereka berjalan dan melayani. Terima kasih Tuhan, kelanjutan hidup kami, masa depan dan cita-cita kami, pelayanan kami, seluruh kehidupan kami, kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Seraya memohon, kiranya Tuhan menopang dan memberkati kami, agar kami tetap menjalani kehidupan kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikian ibadah kita. Kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memampukan kita untuk melewati hari-hari pergumulan yang tidak mudah ini. Tuhan Yesus memberkati.